Sahabat Oikumene yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam acara Berbagai Inspirasi bersama Bun Jeki. Tanpa terasa kita sudah tinggal dan hidup di dalam situasi pandemi global atau wabah global selama 2 bulan. Hal ini menyebabkan berkembangnya kondisi yang tentu tidak menyenangkan. Apalagi sejak ditetapkannya PSBB. Orang harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Bagi banyak orang ini bencana, menyebabkan atau mengembangkan keputusasaan, frustrasi, dan perasaan-perasaan tak menyenangkan. Tapi bagi orang lain, tetap ada harapan, tetap ada sukacita yang bisa mereka temukan. Ada banyak inspirasi yang bisa mereka bagi, yang bisa mereka gali. Berbicara tentang inspirasi, saat ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang ada bersama-sama dengan saya, dan kita langsung sapa saja. Saya Pendeta Ritson Manyonyo. Selamat ketemu Pendeta Ritson. Salam jumpa Pak Senang Pendeta. bisa berjumpa dengan Pak Pendeta dalam acara Berbagi Inspirasi. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Amin. Saudara sahabat Oikumene, Pendeta Ritson Manyonyo, seorang pendeta yang luar biasa. Dia seorang tunanetra sejak usianya yang ke-24 tahun. Saya memperoleh datanya, tetapi di dalam situasi sebagai tunanetra, ia tetap bisa berkarya, bekerja, dan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Ia bangkit dari rasa putus asa dan mendirikan El Safan, sebuah lembaga yang menampung para tunanetra. Pak Pendeta bisa berbagi sedikit tentang cikal bakal Anda mendirikan El Safan? Saya mengalami kebutaan pada bulan April tahun 1999 di saat saya semester 6 di salah satu sekolah tinggi teologi. Karena kebutaan itu, maka saya merasa menjadi pribadi yang berbeda sejak saya lahir. Dan akhirnya saya menjadi seorang yang buta. Dan dalam kehidupan yang baru itu, saya merasa sangat terpuruk dan tidak punya harapan. Tetapi Tuhan itu sulit dimengerti, Dia misteri, dalam mendidik, membimbing umat kesayangannya. Dan akhirnya Dia memberi penguatan bahwa harus menerima keadaan karena tidak ada cara lain. Dengan penerimaan diri yang kuat itu, maka secara perlahan-lahan saya menapaki hidup sebagai seorang yang buta. Dan akhirnya pada 2006 saya diizinkan oleh Tuhan untuk mendirikan lembaga yang namanya Yayasan El Safan. Mengapa harus mendirikan lembaga? Karena di Indonesia penyandang tunanetra itu cukup signifikan jumlahnya, kurang lebih sekitar 3,7 juta jiwa. Dengan demikian ada peluang besar untuk berkarya di ladang Tuhan, bagaimana memberikan penguatan kepada sesama tunanetra. Karena sejatinya apabila seorang tunanetra datang kepada tunanetra, maka akan jauh lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Dengan demikian maka lembaga ini berjalan dengan baik, dan kami mendirikan ada 4 unit pelayanan: panti sosial, sekolah luar biasa, sekolah PAUD inklusi terpadu, dan yang terakhir adalah pusat balai latihan kerja bagi disabilitas. Saya mendengar di lembaga ini bukan cuma tunanetra yang Kristen, tetapi lintas agama. Apa benar demikian Pak Pendeta? Ya, sejak dari awal bahwa saya memang dididik oleh orang tua untuk hadir dalam segala elemen masyarakat, karena keluarga kami juga sangat majemuk. Oleh karena itu lembaga ini kita menerima semua golongan, semua agama, apapun mereka adalah saudara kita, saudara sebangsa setanah air yang harus dipersiapkan untuk menjadi generasi tunanetra yang cakap dan unggul. Sebab tunanetra juga adalah bagian daripada komunitas bangsa ini yang dimana mereka juga ke depan
menjadi salah satu kelompok akan masuk pada masa di mana pada tahun 2045 usia yang sangat produktif. Oleh karena itu kalau tidak dipersiapkan akan menjadi bahaya, sebab mereka akan menjadi beban bangsa, beban negara, dan beban bagi keluarga. Ini sesuatu yang luar biasa. Sahabat Oikumene, ini inspirasi yang sangat luar biasa. Ya. Tidak terpuruk di dalam kondisi yang tunanetra, tetapi mampu bangkit, mampu berkarya, mampu menginspirasi, dan melakukan banyak hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam kondisi normal seperti Anda dan saya. Saya akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Pendeta segmen yang berikutnya. Kau mau apa dengan Yesus? Ditanya padamu, dan seseorang juga, dan nantikan jawabmu. Selamat atau hukum, yang mana rindu? Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Dan lagi pun sengsara yang telah ditangnya. Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Apakah jawabmu? Kau mau apa dengan Yesus? Hai, apakah jawabmu? Hai, apakah jawabmu? Pak Pendeta, dalam situasi pandemik seperti ini, ketika banyak orang mengalami kesulitan, baik terkait dengan kesehatan, tetapi juga kesulitan-kesulitan sosial ekonomi.
Apa yang spesifik dirasakan oleh yayasan seperti ini, yayasan dan teman-teman tunanetra? Apa yang terasa sangat sulit dan bagaimana Pak Pendeta dengan teman-teman mengelola kondisi ini? Ya, yang pertama secara internal kelembagaan organisasi Yayasan Al-Safwan tentu seperti lembaga-lembaga lainnya tantangan terberat adalah bagaimana donasi yang sangat menurun tidak seperti biasa. Karena lembaga non-profit seperti Yayasan Al-Safwan ini 90-95% hidup daripada derma dan donasi para mitra dan sahabat. Nah, dengan demikian maka kami harus mengelola sedemikian rupa sehingga berkat yang ada itu tidak tergerus habis dan akhirnya akan membuat bencana bagi lembaga internal kami. Maaf, ada berapa ini orang yang tinggal di warga binaan sosial kami ada 39 dari usia 6 sampai 30 tahun untuk yang tunanetra warga binaannya. Dan ini sepenuhnya tergantung pada bantuan yang diberikan selama ini atau 95% masih bergantung kepada donasi. Di hal yang lain bahwa bagi Al-Safwan adalah bagaimana kita berubah kepada satu budaya yang baru yang tidak pernah diprediksi dan tidak pernah dipersiapkan. Namun sejatinya bahwa manusia itu adalah manusia yang adaptif sifatnya, sehingga dalam kurun waktu Maret-April kami juga terus memperbaiki diri, sistem, cara kerja, cara pelayanan, cara berkomunikasi, cara melayani, sehingga kita sekarang sedang ada dalam era baru di mana kita memasuki masa-masa yang sulit ini, tetapi tidak boleh mempengaruhi rasa, jiwa, keimanan, dan spirit yang ada. Sehingga dengan demikian maka sekalipun donasi menjadi lebih menurun, tetapi semangat harus tetap berkobar-kobar, menyala-nyala seperti apa yang disampaikan dalam surat Roma. Luar biasa. Saya dengar dalam situasi ini malah yayasan, Pak Pendeta dan teman-teman juga melakukan pelayanan keluar. Bisa diceritakan sedikit? Ya, kita bersyukur bahwa Yayasan Al-Safwan dipercaya oleh banyak pihak, banyak elemen masyarakat. Maka mereka sangat mengingat keberadaan anak-anak di panti dan mereka mengantarkan berbagai macam bantuan. Dan secara pribadi kami pengurus tidak ingin menumpuk-numpuk segala berkat, rezeki. Tetapi kami coba membuat sedemikian rupa sehingga kita dapat berbagi. Berbagi ke ruang lingkup yang paling kecil, Yerusalem. Ya, jadi karyawan, warga binaan itu yang diutamakan. Setelah mereka cukup, kita ke Yudea, ke tetangga, kiri kanan, marbot masjid, ada Pak Ustadz, ada masyarakat-masyarakat sekeliling, para penjual, tukang pangkas rambut. Kemudian kita bergeser lagi ke Samaria, kepada hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami kesulitan dan masyarakat lain. Dan akhirnya kita berbagi ke tempat-tempat yang lain. Dan puji Tuhan kita sudah dipercaya sampai 500 paket yang kita bagikan kepada masyarakat. Biasa Anda dapat data dari mana untuk dibagikan seperti itu? Karena saya hidup berjejaring, jadi saya tahu betul di grup-grup WhatsApp di mana saya ada juga banyak orang-orang yang mengalami kesulitan dan saya mengumpulkan data dari para alumni kampus yang juga mereka adalah aktivis di lapangan. Anda kesulitan, tadi dibilang, tapi Anda berbagi. Ya? Bagaimana menerjemahkan ini secara iman dan apakah itu dapat menghasilkan kesukacitaan bagi Anda dan orang yang menerimanya? Ya, jadi saya adalah orang atau kami adalah orang-orang yang sangat percaya dengan kekuasaan Tuhan bahwa siapa yang menabur banyak tidak akan pernah berkekurangan, penyebar harta tidak akan pernah berkekurangan, tetapi mereka yang semakin hidup dalam rasa ingin menghemat maka mereka akan berkekurangan. Dan dengan demikian semakin kami banyak memberi, Pak Pendeta menyalurkan berkat-berkat yang ada justru semakin banyak mengalir. Maka ilmu sumur yang diajarkan oleh orang tua saya adalah semakin sumur ditimba, maka mata airnya akan makin membesar, airnya akan makin banyak, sumur akan makin penuh. Nah, itu yang kami terapkan bahwa semakin kita sering berbagi dengan orang lain, maka lumbung-lumbung di panti tidak akan pernah berkekurangan. Dan itu terjadi? Dan itu sangat terjadi dan kami menyaksikan, merasakannya di periode Maret-April ini. Luar biasa. Yeah. Sahabat Oikumene,
berbagi dari kelebihan itu biasa. Tapi ketika orang mampu berbagi dari tengah kekurangannya, itu luar biasa dan menginspirasi. Pak Pendeta dan komunitasnya telah membuktikannya. Kita jumpa pada segmen berikutnya. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita. Salib ditanggung, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Benih yang jatuh di dalam tanah akan bertunas hingga berbuah. Kurban hidupmu bagi sesama akan membawa rahmat berlimpah. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Sahabat Oikumen yang berbahagia, kita kembali bersama Pendeta Redson. Pak Redson, di akhir segmen kedua tadi, Anda memberikan sebuah metafora yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh orang tua Anda, ya. Sumur yang semakin kita gali, airnya semakin keluar, ya. Ini dari pengalaman. Tapi bagaimana inspirasi yang Anda dapat dari iman Kristen Anda sendiri terkait dengan kesediaan untuk tetap berbagi di dalam keterbatasan? Yesus Kristus Tuhan yang saya imani adalah pribadi yang sangat mengagumkan buat saya, karena setiap hari saya mendengarkan audio Bible, Alkitab, berulang-ulang kejadian sampai Wahyu, menemukan bahwa Yesus Kristus itu totally dalam berbagi. Ya, dia menyerahkan segala-galanya yang dia milikin hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Lalu siapakah kita kemudian gerangan yang ingin hidup dalam keadaan yang egois, sementara ada begitu banyak orang yang sangat terpuruk dibanding daripada kita saat ini. Oleh karena itu ajaran Yesus Kristus ini adalah ajaran bukan sekedar keberagamaan, bukan. Tetapi adalah panggilan kemanusiaan yang hakiki, sehingga dengan demikian maka dia akan lintas waktu, lintas batas, lintas bangsa, lintas agama, semua-muanya dapat dilakukan oleh setiap insan yang mengenal Yesus Kristus. Sebab percuma kita beriman kepada Dia kalau kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Anda pernah mengalami kondisi yang paling down, ya, yang membuat Anda kecewa selama melakukan pelayanan ini? Saya pernah kecewa sama Tuhan karena saya dari melihat menjadi tidak melihat. Iya. Tetapi manakala makin kesini saya makin menyadari bahwa sebenarnya ada kehendak Allah yang misteri itu
makin lama makin terbuka buat saya, sehingga Tuhan ternyata menuntun hidup saya, mengizinkan saya harus mengalami kebutaan, dan dari kebutaan itulah maka saya harus berkarya bagi banyak orang. Dalam keadaan kebutaan inilah Yohanes 9 ayat 1-3, Yesus berkata dia itu buta bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa siapa-siapa, tetapi justru karena kemuliaan Tuhan. Nah, saya baru merasakan bahwa hadirat Allah dalam hidupku yang Tuhan izinkan dipakai untuk kemuliaan namanya, dan akhirnya harus menceritakan kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan demikian maka saya baru menyadari bahwa hidup ini tidak ada artinya kalau kita tidak berbagi. Dan yang paling mengagumkan buat saya adalah Pak Pendeta, bahwa mata di kepala ini sebenarnya hanya aksesoris. Tidak penting lagi melihat atau tidak melihat, bukan itu yang Tuhan cari. Tetapi seberapa penting hidup ini sungguh-sungguh berguna buat istri, berguna buat suami, berguna buat anak, mertua, mantu, berguna buat tetangga, berguna buat banyak orang. Luar biasa, mata nurani Anda terang sekali, sekalipun Anda tidak melihat secara fisik. Mungkin saya bisa melihat secara fisik, tapi ya nurani saya tidak secemerlang yang Anda miliki. Apa yang kira-kira Pak Pendeta harapkan dari dari gereja, dari orang lain, kesaksian seperti apa yang harus dinyatakan oleh orang Kristen dalam situasi seperti ini? Sebenarnya kita tidak perlu mendeklarasi bahwa kita orang Kristen, karena bukan itu panggilan kita yang sejati sebenarnya. Bahwa kita sudah disebutkan dalam kitab suci adalah surat Kristus yang terbuka yang harus dibaca oleh semua orang. Kita tidak perlu harus menggunakan aksesoris kekristenan kita, ya. Jadi dengan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang besar yang datangnya dari sorga turun ke bumi, dan di sanalah kita punya peluang yang besar untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dengan demikian maka kita akan menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, di internal panti kami Pak Pendeta di masa pandemik ini, saya meminta teman-teman, para pengasuh, para juru masak di panti, mereka yang tugasnya cuci gosok, buatlah konten-konten video apa saja yang kalian bisa, sehingga dengan demikian kalian bisa menginspirasi begitu banyak orang. Dan lakukanlah yang terbaik, apakah engkau buta, engkau tidak buta, engkau pincang, engkau stroke, apa saja hidupmu, ya. Tuhan udah tidak peduli, ya. Yang Tuhan mau adalah Dia mau pakai hidupmu, dan jika engkau berserah maka engkau akan berguna bagi bangsa dan negara. Dan Anda bisa lakukan itu lintas iman, dan itu bisa diterima oleh semua kalangannya yang berbeda keyakinan. Ya, di mana kami berada ini adalah lingkungan yang sangat mayoritas. Dan awal-awal kami masuk di lingkungan di mana kami berada sekarang ini, kami ditolak karena kekristenan. Tetapi makin ke sini justru mereka makin mencintai kami. Dan kami bangga bukan karena kita memberi, tetapi mereka menyaksikan bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Sahabat Oikumene, kita adalah surat terbuka. Dan kita bisa, ketika kita mampu untuk menjadi mirip sedikitnya dengan Kristus, maka kita akan diterima apapun perbedaan latar belakang kita. Ketika kita bisa membagi kasih, melewati batas-batas agama, batas-batas etnis, perbedaan kelompok politik, golongan sosial, bahkan mengatasi perbedaan kesempurnaan fisik ataupun tidak, tunanetra ataupun tidak, maka kita dapat menjadi saksi yang sungguh bagi kemanusiaan, menjadi saksi dan surat-surat terbuka dari Kristus dan kekristenan di dalam nilainya yang paling hakiki dapat diterima sebagai sebuah pesan dan pembelaan terhadap kemanusiaan. Pendeta Redson telah membuktikannya dan menginspirasinya. Mari kita kelola inspirasi ini bagi kita. Mata fisik hanyalah aksesoris, tapi mata batin mampu menembusi bahkan yang tak terlihat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di dalam episode yang berikut. Shalom. Shalom.